Jadi untuk masang klakson, kalau kalian mau ganti klaksonnya pakai yang 2 biji berbentuk keong ya, pilihan sih banyak. Ada Fisher, ada Hella, ada Boss. Nah, ini bebas. Cuma yang harus diperhatikan adalah cara instalasi. Karena untuk pemasangan klakson di Vespa itu ataupun di motor lainnya itu dibutuhkan yang namanya relay. Nah, jadi relay ini relay ya. Relay ini fungsinya agar arus listrik yang masuk ke klakson itu stabil. Aki nggak akan gampang drop. Kalau misalnya pasang klakson double keong nggak pakai relay, aki akan cepat soak dan suara klakson pun tidak akan maksimal. Yang harus disiapkan apa? Nah, ini soketnya, kemudian kabel, soket, kabel secukupnya. Nah, kalau kalian punya tang untuk pemotong kabel juga lebih bagus. Jadi nanti kita kelupas, pastikan soketnya juga harus benar ya, Om Miki ya. Kencang. Harus kencang, terus kabelnya pun disesuaikan. Jadi berapa biji sih yang disiapkan? Ini soketnya, nanti ini buat ke klakson 2, klakson 2 lagi buat ke relay ya. Relaynya itu ada yang positif dan negatif. Itu harus kencang. Lebih bagus lagi nanti dibungkus ya Om Miki ininya ya, kayak plastik supaya tidak konslet. Terus gimana sih cara pasangnya ke relay? Nah, kalian lihat relay itu pasti ada angka-angkanya. Tuh, ada Boss 85, 86, 87, 30. Nah, ini cara pasangnya gini. Jadi 85, 86 itu adalah nanti nyambungin kabel dari bawaan klakson motor. Klakson motor itu kan ada 2 tuh. Nah, jadi 85, 86 ke soket itu. Kemudian 30, ini ada nomor 30 itu arus dari aki, arus positif dari aki, dan 87 adalah outputnya untuk ke klakson yang positif. Terus kalau klaksonnya kan 2, sedangkan yang outputnya 1, nggak jadi masalah. Jadi nanti di nomor 87 ini ya, itu nomor 87 itu di cabang 2. Yang satu ke klakson 1, yang satu lagi ke klakson 2. Sedangkan klakson, nah ini kan ada klakson nih, yang satu ke klakson ini, yang satu lagi ini ground. Jadi pemasangannya kayak gini nih, output nomor 87 ke sini, jadi kabelnya dicabangin 2 ke sini dan ke sini. Sedangkan ini ground. Simple. Jangan sampai salah masang. Kalau nanti salah masang bunyinya pasti pengok ya, Om Miki ya. Selanjutnya kalian tinggal pasang aja ke Vespanya ya. Dijamin tukang beca minggir, lubang juga langsung minggir. Nanti kalau sudah terpasang kita demokan ya. Berapa lama Om Miki pemasangan klakson biasanya? Setengah jam. Paling setengah jam ya. Cuma memang pergunakan kabelnya pun harus kabel yang serabutnya itu. Jadi jangan pakai kabel yang serabutnya sedikit. Ini kan besar nih, karena arus klakson tuh besar. Kita lihat di sini relaynya ukurannya sampai 30 ampere. Jadi kalau arus yang besar terus kabelnya kecil, kabelnya itu bisa kebakar dan nanti bisa menyebabkan konslet. Oke, kita tunggu proses pemasangannya ya. Kalau untuk Vespa LX atau GTS gitu bebas pasang klaksonnya, semuanya masuk ke di bodinya atau gimana? Beda kalau untuk sprint Primavera itu beda. Bedanya maksudnya kumaha? Si space dari bodinya itu kecil. Oh, jadi kalau untuk Vespa Sprint yang ABS, iGate, GTS gitu
Kalau pakai keong yang gede itu nggak masuk ya? Nah, harus potong ininya. Oh, karena space-nya kecil, jadi ini kalau masih pengen pakai klakson keong, ini harus dipotong. Potong. Karena dia nggak masuk, space-nya kecil banget ruangannya. Ya, kalau dipaksain nanti suaranya sember karena pasti ada part dari klaksonnya yang nempel ke body. Jadi nggak maksimal ya suaranya ya. Tertekan, Tertahan. Nah, mungkin kalau mau bisa pakai klakson yang modelnya double disc. Jadi tidak berbentuk keong. Memang suaranya sih beda-beda ya. Nah, modelnya kayak begini. Ya ini pun dua biji. Nah, ini relatif space-nya lebih kecil. Kalau emang seneng klakson keong bisa. Tapi ini harus digergaji ya. Ya, potong. Harus digergaji atau nyari yang monyongnya ini kecil. Jadi itu buat GTS iGate, ABS, Sprint ABS, Primavera. Yang ABS itu memang tempatnya kecil ya. Kalau LX kemana? LX, Vespa S? LX masih aman. Masih aman ya. Tuh, jadi untuk yang GTS, iGate, kalau Anda mau ganti klakson pakai yang keong bisa aja, tapi emang ininya harus dipotong ya supaya tidak nempel ke body. Terus, nah Om Iki, ini kan yang tadi dari relay nih. Relaynya itu kan ada yang dari aki nih. Apa harus ngambil kabel dari aki atau gimana kalau buat Vespa? Nah, ada kabel warna oranye dari Sikring biasanya. Nah, jadi kalau untuk Vespa daripada narik kabel dari aki-akinya kan jauh nih. Ya, Jadi kita bisa jadi disambungkan nomor 30 ya yang dari aki ya. Ya. Dari ini ke kabel orange dari Sikring Sikring. di depan, Sikring depan. Nah, Sikring depan. Jadi nanti kabel oranye warna oranye dicoak dikit, sambungkan, lalu sambung ke sini. Itu sama dari aki ya, Ya. kabel orange. Apalagi tips-tipsnya Om Iki dalam masang klakson ini? Ya, usahakan jangan ada kabel-kabel yang kejepit. Nah, jangan sampai ada kabel kejepit, terkelupas, bisi konsletnya. Iya. Karena kalau konslet berabe nanti motornya jadi error. Jadi untuk pasang klakson itu ya ininya harus pastiin kabelnya harus yang kualitasnya bagus, soket juga ditutup ya. Nah, ini soket yang tadi yang bercabang nih buat yang positifnya. Yang satu ke klakson, ini ke relay. Ini kita mau demoin berhubung tidak ada yang pasang klakson di Vespa, jadi kita udah siapkan rangkaiannya. Kita cobain aja ke aki ya, Om Iki ya. Drong, ini kasihan itu keringatan, tolong dilapin itunya. Nah gitu dong, mekanik itu harus. Wah, tidak benar si gondrong mah. Kita akan coba demoin suara klakson. Nah, jadi pemasangannya kembali lagi ya. Jadi ini ada soket relay. Relaynya itu nomor 30. Pasti ada nomornya, nomor 30 itu ke kabel orange atau ke positifnya aki. Ya. Terus nomor 87 ini satu dicabangin, satu ke klakson yang kiri, satu ke klakson yang kanan. Lalu ini ground ya Om Iki, ini ground ya, ground. Terus saklar yang dari Vespanya ini masuk ke nomor 8586. Nah ini nih saklarnya. Kita coba bunyiin Om Iki. Nah ini suara klakson yang dis. Coba pencet lagi. Nah ini harus gini ya. Ya. Nah ini suaranya klakson yang dis. Sekarang cobain yang keong. Bagaimana suara keong racun? Jadi kalau pakai klakson kayak gini, suaranya lumayan kencang. Mungkin yang nyebrang atau tukang beca kalau di klakson ya minimal minggir lah. Kalau pakai yang keong, jangankan tukang beca ya, lobang aja kalau di klakson itu minggir. Saking kencengnya. Kita coba, jadi bedanya suaranya apa sih? Pilihan jenis klaksonnya tergantung selera, tergantung kuping Anda. Cuma kita tutorialkan itu cara merangkainya.
ini emang kayak trompet ya. Coba Om Gondrong kagetnya kayak gimana? Kagetnya? Oh, aduh. Ya kan, Gondrong aja sampai terkaget-kaget. Oke, jadi itu aja. Jadi cara kita ulang lagi, cara merangkainya pastikan harus menggunakan relay supaya aki itu tidak gampang tekor ya, dan supaya suara klaksonnya maksimal. Pemasangannya itu ini ada nomor-nomornya. Jadi nomor 30 itu pastikan ke kabel orange di Vespa atau ke positifnya aki. Yang nomor 8586 itu adalah ke saklar. Saklar ini dari soket bawaan klakson. Soket bawaan klakson. Dan nomor 87 itu adalah output. 87 itu output yang dicabang, satu ke klakson yang kiri, satu yang kanan, sedangkan yang ininya ground. Jadi simple ya. Nah, kalau ini bebas, ini mau bolak-balik juga. Nah, ke bolak-balik juga nggak jadi masalah kata Om Iki. Yang penting nanti ke relay-nya bener ya. Iya. Oke. Betul. Jadi buat kalian yang mau pasang klakson sendiri jauh dari bengkel, kalau di sini mah kalau di Bandung ya bawa aja ke sini, nanti dipasangin sama Om Iki. Pastiin kabelnya penampangnya juga harus besar, jadi jangan pakai kabel yang murah meriah yang jelek, takutnya kebakar konslet. Terus pemasangan relaynya benar dan juga memasangkan si klaksonnya jangan sampai nempel ke bodi, karena kalau nempel ke bodi hasil suaranya akan sember, tidak akan maksimal. Nah, jadi jangan lupa apa, Om Gondrong? Like videonya, like and subscribe YouTube Lakasa. Nah, nanti kita mau bikin video-video yang pasti berguna buat Vespa kalian. Oke, sampai jumpa di lain video. Suara klakson yang cuma single di situ kayak gimana coba? Coba kalau dua, satu aja sebenarnya ke kuping mah ngejelengin. Nah ini kalau dua, kalau dua, Yang keong. Ini keong satu biji ya. Kalau keong klakson satu. Nah, berarti kalau kalian pernah dengar suara klakson kayak gitu, berarti itu satu biji atau pemasangannya salah, betul. Tapi kalau pemasangannya benar, suaranya seperti ini nih. Awas Pak Gondrong, siap kaget? Tuh, benar ini tukang beca juga langsung minggir ya. Lobang di jalan aja langsung minggir. Mantap.